semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Olivia dari 10 Akuntansi 2. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan materi dari kecakapan kerja dasar, K3, dan budaya kerja 5R dalam akuntansi. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf jika ada background yang kurang mengenakan untuk didengar ataupun pencahayaan yang kurang baik. Jadi, mari kita mulai materinya. Saya akan bacakan sini ya. Kecakapan kerja dasar 3K dan budaya kerja 5R dalam akuntansi. Pertama, lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah tempat tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan kenyamanan, produktivitas, dan kinerja karyawan. Sedangkan lingkungan kerja yang buruk dapat menurunkan semangat serta hasil kerja. Menurut beberapa ahli dan peraturan lingkungan kerja, mencakup faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi yang mempengaruhi keselamatan, serta kesehatan kerja. Lingkungan kerja juga diartikan sebagai kondisi tempat seseorang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berikutnya adalah jenis lingkungan kerja. Poin pertama adalah lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik adalah segala sesuatu di sekitar tempat kerja yang mempengaruhi tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung. Ciri lingkungan fisik yang baik: pertama, tersedia bangunan atau gedung kerja. Kedua, ruang kerja luas dan nyaman. Ketiga, peralatan yang memadai. Keempat, ventilasi udara, pencahayaan yang cukup. Kelima, tersedia tempat istirahat dan tempat ibadah. Poin kedua yaitu lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik berkaitan dengan hubungan antar pegawai di tempat kerja. Ciri lingkungan non-fisik yang baik yaitu: pertama, struktur kerja tersusun sistematis. Kedua, pekerja memahami tanggung jawabnya. Ketiga, pimpinan memberi dukungan dan penghargaan. Keempat, adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Kelima, komunikasi berjalan baik, terbuka, dan lancar. Poin kedua adalah kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan di tempat kerja adalah kejadian tidak terduga yang menyebabkan cedera atau kerusakan. Kecelakaan dapat terjadi karena kelalaian perusahaan maupun tenaga kerja. Faktor penyebab kecelakaan kerja. Menurut Gunarsono tahun 2008, kecelakaan kerja disebabkan oleh dua hal utama, yaitu kondisi berbahaya, unsafe condition, lingkungan kerja yang tidak aman seperti kurangnya pengawasan, standar kerja yang buruk, alat kerja yang tidak aman, dan tempat kerja yang tidak mendukung keselamatan. Kedua, perilaku berbahaya atau unsafe action, tindakan pekerjaan yang melanggar aturan atau prosedur kerja, baik sengaja maupun tidak sengaja. Penyebabnya bisa karena kurang pengetahuan, kurang keterampilan, tidak memakai alat keselamatan, dan kondisi fisik yang lemah. Berikut adalah jenis cedera kecelakaan kerja. Ada 6 kategori cedera, yaitu fatal, mengakibatkan kematian. Kedua, lost time injury, cacat permanen atau kehilangan waktu kerja. Ketiga, lost time day, tidak dapat bekerja sesuai jadwal. Keempat, resisted duty, tidak mampu mengerjakan tugas rutin ataupun pindah tugas. Kelima, medical treatment, membutuhkan penanganan medis profesional. Pertama, area kerja yang tidak memenuhi syarat keselamatan. Kedua, kondisi peralatan yang tidak terawat dan tidak memiliki pelindung. Ketiga, transportasi yang tidak tertib seperti beban berlebih dan pengaruh lalu lintas. Lalu, faktor non-teknis. Ketidaktahuan pekerja terhadap prosedur penggunaan alat. Kekurangannya kemampuan atau keterampilan dalam mengoperasikan peralatan. Kurang disiplin, seperti bekerja tergesa-gesa, bermain-main, dan tidak hati-hati. Terakhir, yaitu pelindung saat bekerja. Faktor alam. Kecelakaan kerja juga dapat disebabkan oleh faktor alam, seperti gempa bumi yang terjadi akibat pergerakan kerak bumi secara tiba-tiba. Dilanjut dengan poin ketiga, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. K3 juga bertujuan melindungi tenaga kerja selama bekerja. Poin pertama adalah definisi keselamatan kerja. Keselamatan kerja berarti kondisi aman saat melakukan pekerjaan, agar terhindar dari kecelakaan, kerugian, cedera. Menurut para ahli, yaitu Mangkunegara, kondisi aman dari penderitaan, kerusakan, dan kerugian di tempat kerja. Menurut Buntarto, keadaan terhindar dari bahaya saat bekerja. Menurut Suwardi dan Daryato, keselamatan berkaitan dengan mesin, alat, bahan, lingkungan kerja, dan cara kerja. Poin ketiga yaitu tujuan keselamatan dan kesehatan kerja K3.
Tujuannya yaitu mencegah kecelakaan kerja dan kebakaran. Kedua, mengurangi bahaya ledakan dan penyakit akibat bekerja. Ketiga, memberikan pertolongan saat terjadi kecelakaan. Keempat, menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan nyaman. Kita akan memasuki poin keempat, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. SMK3 adalah sistem manajemen untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sistem ini mencakup struktur organisasi, perencanaan prosedur, serta pengendalian risiko kerja. SMK3 wajib diterapkan pada perusahaan tertentu sesuai peraturan pemerintah. Berikut adalah poin-poin penting pada SMK3. Pertama adalah manfaat. Manfaat penerapan sistem manajemen K3. Pertama, mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan. Kedua, menghindari kerugian materi dan korban jiwa. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Lalu, langkah-langkah penerapan sistem manajemen K3. Penerapan sistem manajemen K3 terdiri dari 3 tahap. Pertama, tahap persiapan. Kedua, tahap pengembangan dan penerapan. Ketiga, tahap sertifikasi. Poin penting berikutnya adalah jenis program pelatihan sistem manajemen K3. Terdapat 3 jenis pelatihan, yaitu 1. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerja baru bekerja pindahan, kontraktor, dan tamu kerja. Kedua, pelatihan khusus berkaitan dengan tugas dan pekerjaan masing-masing pekerja. Ketiga, latihan umum untuk semua pekerja agar memiliki kesadaran dan pemahaman tentang K3. Lalu, pengertian tentang analisis keselamatan kerja atau Job Safety Analysis, disingkat jadi JSE. Teknik manajemen keselamatan untuk mengidentifikasi bahaya kerja, mengendalikan risiko dalam pekerjaan, menentukan tindakan pencegah kecelakaan kerja. Manfaat analisis keselamatan kerja yaitu menentukan bahaya fisik pada pekerjaan, menentukan alat pengaman yang tepat, dan membantu membuat standar kerja yang aman dan efisien. Cara mengembangkan analisis keselamatan kerja yaitu dengan membagi pekerjaan berdasarkan urutan proses dan mengevaluasi tindakan perbaikan. Poin berikutnya adalah mengidentifikasi potensi bahaya kerja. Potensi bahaya kerja adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kejadian yang merugikan dalam perusahaan. Dilanjut pada materi budaya kerja 5R dan praktiknya di bidang akuntansi. 5R adalah budaya kerja yang berasal dari Jepang, yaitu pertama, ringkas seiring. Memilah barang yang diperlukan dan membuang yang tidak dipakai, seperti contoh mesin fingerprint yang tidak dibutuhkan oleh akuntan. Kedua, rapi, seiton, menatap barang atau peralatan kerja agar mudah ditemukan dan digunakan. Ketiga, resik, seiso, membersihkan peralatan, memperbaiki tempat kerja, dan meminimalisir kotoran agar nyaman bekerja. Keempat, rawat, seiketsu, menjaga kondisi kerja tetap bersih dan nyaman seperti tahap sebelumnya. Kelima, rajin, seitsuke, membiasakan disiplin agar 5R menjadi kebiasaan dan meminimalisir kecelakaan kerja. Penerapan 5R bertujuan meminimalisir kecelakaan kerja serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Poin kedua yaitu penerapan 5R. Pertama adalah persiapan, komitmen pimpinan, bentuk struktur organisasi, bagi tugas, dan sosialisasi ke karyawan. Kedua, penerapan, memberi pelatihan, promosi agar 5R diterima semua orang. Ketiga, evaluasi, bandingkan kondisi sebelum dan sesudah, fokus pada R1, R3 dulu, lalu R4, R5. Keempat, pembudayaan, jadikan 5R kebiasaan melalui penerapan bertahan dan evaluasi rutin. Poin ketiga adalah praktik kerja budaya 5R. Contoh kegiatan 5R untuk akuntan. Pertama adalah membersihkan meja kerja, menyiapkan sapu, membersihkan tempat sampah setiap pagi. Yang kedua adalah kembalikan alat ke tempat semula setelah dipakai. Ketiga, buat daftar inventaris kantor pakai Word atau Excel untuk memudahkan pengecekan. Yang keempat, simpan bukti transaksi di map atau clip holder dengan kode agar mudah dicari. Yang kelima, cek berkala alat seperti kalkulator atau komputer. Jika rusak, segera diservis. Dengan rutin melakukan 5R, lingkungan kerja menjadi nyaman, sehat, rapi, bersih, dan aman sehingga tujuan perusahaan lebih mudah tercapai. Lalu ada materi terakhir yaitu kecakapan kerja dasar. Poin pertama dari kecakapan kerja dasar adalah ketelitian. Ketelitian, kita harus teliti dalam menghitung dan mencatat data agar tidak terjadi kesalahan.
Yang kedua adalah kejujuran. Data keuangan harus dicatat sesuai keadaan sebenarnya. Yang ketiga, disiplin. Mengerjakan pencatatan tepat waktu dan sesuai aturan. Yang keempat, tanggung jawab. Bertanggung jawab atas laporan dan pekerjaan yang dibuat. Kelima, kemampuan berhitung. Mampu melakukan perhitungan keuangan dengan benar. Yang keenam dan terakhir adalah kemampuan mengoperasikan teknologi. Mampu menggunakan komputer dan aplikasi akuntansi. Sekian materi yang bisa saya bagikan teman-teman. Intinya, yuk kita mulai terapkan prinsip K3 dan budaya 5R dari lingkungan sekolah atau kamar sendiri, supaya kita siap jadi lulusan yang disiplin dan produktif. Ini permintaan maaf dari AI. Mohon maaf ya kalau di video tugas ini agak berisik atau pencahayaannya yang kurang bagus, karena keterbatasan rekaman di rumah. Ya, jadi terima kasih banyak buat teman-teman dan guru yang sudah menonton, semoga bermanfaat.